Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Mursalat. Tafsir surat Al-Mursalat dan dia adalah tafsir surat terakhir dari juz 29 dan dia adalah surat terakhir dari surat-surat At-Tiwal Al-Mufassal, Tiwal Mufassal. Jadi ada namanya surat Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang ayatnya pendek-pendek ya. Ya, ayatnya pendek-pendek dan itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Surat Qaf sampai surat An-Nas. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas ya. Yang dimulai dengan Tiwal Al-Mufassal. Tiwal Al-Mufassal surat-surat tadi yang ayatnya pendek-pendek dibagi tiga. Namanya Tiwal Mufassal, yaitu yang suratnya panjang-panjang, yang suratnya panjang meskipun ayatnya pendek-pendek. Yang kedua disebut dengan Awasitul Mufassal, yaitu tengah-tengah. Dan yang ketiga disebut dengan Qisarul Mufassal, yaitu yang pendek-pendek dari surat Ad-Duha dan sampai terakhir. Nah, yang pertama Tiwal Mufassal dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini biasanya dibaca di salat subuh. Dibaca di salat subuh karena dia panjang. Kemudian yang berikutnya disebut Awasitul Mufassal, tengah yang tidak terlalu panjang, mulai dari surat setelah Al-Mursalat ya, kemudian sampai surat sebelum surat Ad-Duha ya. Nah ini tengah-tengah biasanya dibaca ketika sholat Isya. Dibaca sholat Isya. Salat duha, surat duha ke bawah disebut Qisarul Mufassal, dibaca ketika sholat Maghrib. Ini hukum asal seperti itu. Jadi kalau seorang sholat subuh berusaha membaca Tiwal Mufassal, surat-surat Mufassal yang panjang. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ya, kemudian setelah itu kalau sholat Isya ya surat yang Awasitul Mufassal tengah, kemudian sholat Maghrib dari Ad-Duha sampai ke bawah. Namun jika terkadang di sholat Maghrib baca surat Tiwal Mufassal juga boleh. Boleh. Sebagaimana kalau sholat Isya terkadang baca surat Al-Mufassal juga boleh. Sebaliknya terkadang sholat subuh baca Qisarul Mufassal seperti Rasulullah pernah baca surat Az-Zalzalah boleh. Tapi ini kita bicara secara umum. Oleh karenanya di antara surat yang dibaca oleh Nabi di akhir hayat beliau dalam sholat Maghrib adalah surat Al-Mursalat. Rasulullah SAW pernah baca surat Al-Mursalat. Inilah surat terakhir yang beliau baca sholat Maghrib berjamaah. Surat Al-Mursalat. Setelah itu beliau tidak lagi mengimami sholat. Ini menunjukkan bahwasanya boleh saja dibaca Tiwal Mufassal ketika dalam sholat Maghrib. Surat Al-Mursalat namanya juga disebut dengan surat Al-Urf. Surat Al-Urf. Karena Allah berfirman wal mursalati urfa, wal mursalati urfa. Dan lafal urfa itu hanya ada dalam surat Al-Mursalat. Dan di antara metode para ulama ketika menyebut nama tentang suatu surat, mereka memilih suatu lafal yang tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya. Ya. Seperti surat Qaf ya karena cuma di surat apa? Qaf ya. Misalnya Al-Baqarah ya cuma karena dalam surat yang 200 ayat lebih itu cuma kata Al-Baqarah cuma ada dalam surat apa? Al-Baqarah. Maka disebut dengan surat Al-Baqarah ya. Seperti itu ya. Jadi dicari lafal yang itu istimewa yang membedakan daripada surat-surat yang lain. Nah, surat Al-Mursalat selain dikenal dengan nama surat Al-Mursalat karena itu di awal surat, demikian juga dikenal dengan surat Al-Urf karena Allah berfirman wal mursalati urfa. Kemudian surat Al-Mursalat adalah surat Makkiyah, surat Makkiyah ya. Secara umum adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah maksudnya surat ini turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Tadi saya sebutkan bahwasanya ya. Jadi saya bilang tadi Tiwal Mufassal dari surat apa? Qaf sampai surat Al-Mursalat. Awasitul Mufassal yang tengah-tengah dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Surat An-Naba sampai surat apa? Al-Lail. Kemudian Qisarul Mufassal dari surat
Ad-Duha sampai surat An-Nas. Fungsinya apa? Orang jadi imam, kalau jadi imam, dia berusaha ketika salat subuh baca surat Tiwal Mufassal. Kalau salat Isya dia berusaha baca Awasitul Mufassal. Kalau dia salat Maghrib dia berusaha baca surat apa? Qisar Al-Mufassal. Meskipun bisa berubah-ubah tapi berusaha seperti itu karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya ketika Mu'adz bin Jabal salat Isya baca surat Al-Baqarah ditegur oleh Nabi SAW. Salat Isya baca surat Al-Baqarah, akhirnya ada sahabat yang besok mau kerja, akhirnya dia lanjutkan sendiri. Dia berniat memutuskan, disebut dengan niat untuk muqata'ah, dia berpisah dari imam, kemudian dia lanjutkan sendiri selesai. Akhirnya ada yang lapor kepada Mu'adz. Mu'adz tadi ada si fulan, dia sholat di belakang kamu jadi makmum, kemudian dia menyelesaikan sholat sendiri, tidak menunggu kamu. Kata Mu'adz bin Jabal, itu munafik. Orang ini pun lapor pada Nabi, ya Rasulullah, si Mu'adz bin Jabal bilang saya munafik. Maka Rasulullah SAW pun panggil Mu'adz. Rasulullah mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kau tukang fitnah wahai Mu'adz? Kenapa sholat Isya baca apa? Surat Al-Baqarah. Kata Nabi, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa tidak baca sabbihisma rabbikal a'la? Wal laili idza yaghsha. Kenapa tidak baca surat wal laili idza yaghsha? Surat-surat seperti itu yang dibaca ketika salat Isya, ya. Taib, kita masuk pada ayat yang pertama, ya. Allah berfirman, wal mursalati urfa fal 'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. 5 ayat berturut-turut. Maka Allah bersumpah dengan al mursalat, kemudian setelah itu dengan al 'asifat, an nashirat, al fariqat, al mulqiyat, ya. Ini 5 hal yang Allah sebutkan. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ini Allah berbicara tentang angin. Ada yang mengatakan Allah berbicara tentang malaikat. Jadi wal mursalat maksudnya adalah demi malaikat yang membawa kebaikan. Kalau diartikan dengan malaikat. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah angin. Wal mursalat maksudnya demi angin yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan. Ya. Angin terkadang bawa apa? Kebaikan. Ya. Jadi ada 2 metode. Kalau kita artikan dengan malaikat, maka wal mursalati urfa maksudnya demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Fal asifati asfa demi malaikat yang terbang dengan kencangnya. Wan nashirati nashra demi malaikat yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya. Fal fariqati farqa demi malaikat yang membedakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Fal mulqiyati dzikra demi malaikat yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama, diartikan ini adalah Allah sedang bersumpah dengan malaikat dan sifat-sifatnya, ya. Tapi kalau kita artikan dengan angin maka berbeda lagi. Bisa kita katakan misalnya wal mursalati urfa demi angin yang dihembuskan dengan bawa kebaikan. Fal asifati asfa demi angin yang bertiup dengan kencang, ya ini kita kalau artikan dengan apa? Angin. Wan nashirati nashra demi angin yang menyebarkan kebaikan, karena dengannya angin maka terjadi misalnya perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan dan dia merupakan tanda misalnya mau turunnya hujan dan macam-macam, ya. Ya. Dan ini ada metode yang ketiga, kata sebagian ulama, sebagian berbicara tentang angin, sebagian berbicara tentang malaikat. Ketika Allah berfirman wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra, ini tentang malaikat. Karena enggak ada yang menyampaikan, angin tidak disebut dengan menyampaikan zikir. Yang menyampaikan zikir atau peringatan adalah para malaikat. Intinya 5 ayat pertama ini terkait apakah bersumpah dengan malaikat ataukah bersumpah dengan angin, ya. Adapun urfa, ini adalah kata yang asing dalam surat Al-Mursalat. Urfan maknanya adalah rambut yang ada di punggung kuda, leher kuda. Kalau kuda berjalan kan ada di lehernya ada apa? Ada rambutnya indah, dia bergerak. Itu namanya urfa, ya. Urfa yang menunjukkan keindahan, ya. Itu secara bahasa, ya. Oleh karenanya dia seakan-akan berjalan berturut-turut,
Dia berjalan gerakannya berturut-turut. Ya. Maka digambarkan seperti malaikat yang, kalau malaikat demi malaikat yang diutus dengan berturut-turut. Atau demi angin yang berhembus secara berturut-turut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan hal ini, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, udhran au nudhra, itu untuk nolak alasan-alasan atau untuk memberi peringatan-peringatan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para malaikat dengan bawa wahyu kepada para rasul, dan fungsi wahyu adalah untuk memberi peringatan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu tidak ada lagi alasan-alasan, ya, bagi manusia karena hujjah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kecuali kalau tidak ada ayat yang turun, tidak ada pemberi peringatan yang turun. Malaikat sudah diturunkan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para nabi telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, tidak ada uzur. Kecuali orang yang tidak pernah mendengar ajaran Rasulullah SAW atau ajaran para nabi sama sekali, maka mereka akan diuji oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa yang mendengar ajaran Rasulullah SAW atau ajaran para nabi-nabi, maka tidak ada uzur lagi bagi mereka karena telah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Ya, maka apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang udah enggak ada uzur. Apa mau uzur? Medsos sudah di mana-mana, media informasi di mana-mana. Orang kalau mau kenal Islam dengan mudah, ya, di mana-mana, ya. Kalau zaman dulu kita bicara misalnya 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, mungkin banyak orang yang tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali. Mungkin orang yang tinggal di penghujung Eropa, yang mereka tidak mengenal kecuali agama Nasrani misalnya. Mereka mungkin ada yang tidak mendengar tentang Islam sama sekali, mungkin karena mereka tinggal di pedalaman. Tapi kalau zaman sekarang, semua informasi bisa diakses. Semua informasi bisa diakses. Ya. Hanya orang yang tidak mau cari informasi yang tidak dapat informasi. Islam apalagi dengan hebohnya. Orang semua tahu tentang Islam sekarang, sehingga semakin sulit orang tidak menerima Islam dapat uzur, semakin sulit. Bahkan bisa jadi tidak ada uzur lagi bagi orang untuk tidak mengenal apa? Islam. Ya. Karena akses untuk mengetahui Islam sangat mudah di era zaman kita sekarang ini. Allah bersumpah itu semua untuk menekankan satu pernyataan Allah. Kata Allah, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Jadi wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra. Udhran aw nudhra, ini semua rentetan sumpah. Demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat, atau demi angin, demi angin, demi angin, demi. Tidaklah seorang bersumpah kecuali untuk menekankan satu pernyataan. Iya atau tidak? Demi Allah saya akan begini. Demi Allah saya akan, demi ini saya akan begini, ya. Maka tidaklah Allah membawa sumpah ini kecuali untuk tujuannya untuk menekankan suatu pernyataan. Pernyataan yang dimaksud adalah Allah berfirman, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Ini suatu peringatan. Bayangkan surat ini surat Makkiyah, turun ketika Nabi masih di Makkah dan Nabi bacakan didengar oleh orang Quraisy. Innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang kafir, akan terjadi. Apa yang dijanjikan akan terjadi hari kiamat. Akan terjadi tiupan sangkakala. Manusia akan dibangkitkan kembali. Kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan neraka bagi kalian. Ini semua akan terjadi. Semua akan terjadi. Kemudian Allah jelaskan di antara yang dijanjikan kepada kalian adalah tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Maka Allah mulai menjelaskan tentang kondisi hari yang sangat dahsyat tersebut. Hari yang seharusnya ditakutkan oleh semua orang. Allah menyuruh kita takut dengan hari kiamat. Kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa, goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang di mana kalian akan menyaksikannya, ketika itu setiap wanita yang menyusui dia akan meninggalkan anaknya. Kita tahu wanita yang menyusui dia sangat perhatian sama anaknya. Itu pun dia akan melepaskan anaknya ketika itu. Sampai ada kejadian saya baca menyedihkan ketika seorang ibu, peristiwa kapal tenggelam kalau enggak salah di Mesir. Kapal tenggelam, ada seorang yang selamat. Dia cerita dia melihat seorang ibu
ketika mau tenggelam dia susuin dulu anaknya. Kemudian mereka tenggelam bersama. Tapi di saat yang genting tersebut dia masih menyusui apa? Anaknya. Artinya betapa luar biasa seorang ibu sayang kepada anaknya. Tapi kalau hari kiamat enggak, dia akan tinggalkan anaknya. Ya, dia akan tinggalkan anaknya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita akan yang menyusui akan meninggalkan anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kau lihat manusia berjalan bergoyang-goyang seakan-akan mereka mabuk, namun ternyata mereka tidak mabuk, akan tapi azab Allah sangat-sangat pedih. Maka itu hari yang sangat dahsyat yang kata Allah yauma yaj'alul wildana syiba. Hari yang di mana kalau anak-anak bertemu dengan hari tersebut maka rambut mereka akan putih. Saking takutnya maka keluarlah hormon yang bisa membuat rambut mereka menjadi apa? Putih. Saking dahsyatnya hari tersebut. Maka dalam surat Al-Mursalat ini Allah sebutkan di antara kondisi kejadian hari tersebut. Kata Allah, fa idzan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, wa idzas samaa'u furijat, dan ketika langit terbelah, wa idzal jibalu nusifat, ketika gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, wa idzar rusulu uqitat, ketika rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, ya, ditanyakan kepada mereka li ayyi yaumin ujjilat, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir tersebut? Li yaumil fasal, nanti mereka dibalas di yaumil fasal, pada hari persidangan, pada hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasli, tahukah kalian apa itu hari keputusan? Ini dalil bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah yaumul fasl. Karena di situlah diputuskan mana yang hak, mana yang batil. Tapi di sini Allah menggambarkan sebagian kondisi hari kiamat yang kata Allah innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian wahai para penyembah berhala, yang kalian mengingkari hari kebangkitan, kalian mengingkari hari kiamat, yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Kondisinya seperti ini, dengarkanlah. Allah tegakkan hujah bagi mereka. Hari kiamat tersebut kata Allah fa idzan nujumu tumisat. Ketika bintang-bintang dihapuskan, ya. Tumis itu dihapus seperti buku misalnya. Ada buku tulisan saking lamanya tulisannya mulai apa? Hilang. Itu namanya toms, hilang. Ya. Maka bintang-bintang ketika itu, ya, ada yang mengatakan ketika pada hari kiamat kelak, maka cahaya yang ada bintang-bintang tersebut hilang. Cahayanya apa? Hilang. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, kata Allah, wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang telah hilang cahayanya. Yang tadinya terang kita bisa melihat, ternyata hilang cahayanya. Ini tanda-tanda hari kiamat, bintang-bintang hilang cahayanya. Bukan cuma hilang cahayanya, bahkan bintang-bintang tersebut akan berjatuhan. Ya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Ketika langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Hilang cahayanya, kemudian berjatuhan. Apa yang terjadi dengan langit? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas samaa'u furijat. Ketika langit terbelah, langit terbelah. Dan Allah sebutkan proses ketika terjadi yang dialami oleh langit pada hari kiamat kelak dimulai dari insyiqaq. Kata Allah, idzas samaa'u syaqqat, ketika langit mulai apa? Terbelah. Mulai robekan sedikit. Kemudian semakin besar belahannya, itu terjadi infiraj, ya. Maka wa idzas samaa'u furijat, ketika langit terbelah itu belahnya lebih besar. Dimulai dari insyiqaq itu belahan-belahan, ya. Kemudian infitar, wa idzas samaa'u fatarat, infitar itu lebih besar lagi belahannya. Kalau sudah terbelah, fa idzan syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan. Jika langit sudah terbelah maka jadi lemah. Jadi apa? Fa hiya yauma idzin wahiyah, maka langit pada hari tersebut menjadi lemah. Tadinya kuat kokoh, ketika terbelah dia menjadi apa? Lemah. Ketika sudah lemah, ya, Allah Subhanahu wa taala mencabut langit tersebut seakan-akan ada bingkai tempat pasang langit dicabut. Wa idzas samaa'u kusyitat. Kusyitat maksudnya dicabut dari tempatnya. Seperti kalau ada orang menyembelih kambing kemudian diiris kulitnya, dilepas kulitnya dari tubuh kambing tersebut. Setelah itu baru Allah lipat. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijil lil kutub. Kami pun hari itu melipat langit seperti melipat lembaran-lembaran buku, kata Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminih.
dan langit pada kali itu dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu. Ini proses yang terjadi pada langit. Terbelah sedikit, kemudian terbelahnya menjadi besar, kemudian menjadi lemah, kemudian dilepas dari tempatnya, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit yang diganti dengan langit yang lain. Maka di antara kondisi hari kiamat adalah apa yang dialami oleh langit. Kata Allah, wa idzas samaa'u furijat. Ketika langit terbelah. Langit sudah terbelah maka jelas bintang-bintang berjatuhan. Tempat bintang-bintang tersebut di langit. Rembulan jatuh, matahari jatuh, lepas semuanya dari langit. Langitnya sendiri sudah runtuh. Sudah runtuh. Kemudian ini terjadi di alam atas. Bagaimana di alam bawah? Kata Allah, wa idzal jibalu nusifat. Ketika gunung-gunung dirubah menjadi debu. Demikianlah kondisi gunung-gunung ketika hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa, la tara fiha 'iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada tentang hari kiamat, tentang gunung, apa yang terjadi? Gunung dihancurkan oleh Allah. Di gunung tersebut dicabut dari pasaknya, kemudian berterbangan, saling tabrakan, ya. Tabrakan, setelah tabrakan hancur seperti debu, ya. Allah mengatakan fakanat saroba, maka seperti fata morgana. Jadi hancur habis gunung-gunung. Yang tadinya mungkin gunung batu besar tiba-tiba meledak jadi debu-debu yang berjatuhan. Kalau gunung-gunung di tanah air kita biasanya gunung-gunung pasir, ya tidak? Makanya diambilin pasirnya dijual. Tapi kalau gunung di Arab Saudi, gunungnya batu gede. Batu gede, Gunung Uhud itu batu gede. Itu batu nanti tercabut ke langit kemudian berjalan, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadilah gunung-gunung seperti buluh yang diterbangkan, ditiup angin. Terbang di udara. Kemudian tabrakan, kemudian meledak jadi debu berterbang. Gunung yang kokoh tersebut akan hancur. Setelah itu Allah berfirman, wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila para rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, yaitu ditetapkan waktunya untuk dikumpulkan dengan audiens pada hari kiamat kelak. Masing-masing akan ditanya. Para rasul akan dikumpulkan, ditunda, akan dikumpulkan dengan umatnya pada hari kiamat untuk ditanya. Audiens akan ditanya, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian katakan atas seruan para nabi? Apa sambutan kalian ketika didakwahi oleh para nabi? Allah akan bertanya. Semuanya akan dikumpulkan, para rasul dengan umatnya, para sembahan dengan sembahannya. Makanya saya bilang yang paling miris ketika Nabi Isa alaihissalam dikumpulkan dengan umatnya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau pernah berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berlepas diri. Aku tidak pernah menyuruh seperti itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani anta kunta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Waktu aku bersama mereka, aku tahu bagaimana kondisi mereka. Tapi setelah kau angkat aku, ya Allah, engkau yang lebih tahu tentang kondisi mereka. Bayangkan bagaimana kondisi umat Nasara ketika dihadapkan dengan Tuhan yang mereka sembah, ternyata Tuhan tersebut berlepas diri dari mereka. Jadi akan ada hari pertemuan. Allah berfirman, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Hari di mana Allah kumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada para rasul tersebut, madza ujibtum? Apa jawaban umat kalian kepada kalian? Para rasul dengan tawadhu'nya berkata, la ilma lana, kami tidak tahu ya Allah, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang lebih tahu tentang masa depan, tentang hal gaib. Ya. Maka di sidang antara para rasul dengan umatnya di sidang. Para rasul ditanya, madza ujibtum? Apa jawaban umat kalian kepada kalian?
Para audiens ditanya, umat, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian kepada seruan para nabi? Dan itu diperlihatkan di padang mahsyar, pertemuan yang sangat dahsyat, pertemuan para rasul dengan umatnya. Maka Allah berfirman di sini, wa idzar rusulu uqitat, ketika para rasul ditunda waktunya, li ayyi yaumin ujjilat, dikatakan kepada mereka sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir tersebut? Allah jawab, li yaumil fasli, ditunda nanti pertemuan para rasul dengan para nabi dan mereka akan diazab pada hari kiamat. Yang Allah sebutkan pada surat Al-Mursalat, hari kiamat disebut dengan yaumul fasl, yaitu hari keputusan. Kenapa disebut hari keputusan? Karena Allah datang li faslil qada, untuk memulai persidangan antara seluruh yang terjadi, antara manusia dengan manusia yang lain, antara rasul dengan umatnya. Maka hari tersebut dikenal dengan yaumul fasl, hari keputusan. Setelah itu Allah bertanya, wa ma adraka ma yaumul fasli? Tahukah engkau apakah itu hari keputusan? Itu pertanyaan ini biasanya kan untuk menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Seperti al-qari'ah, mal qari'ah. Al-qari'ah, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Sama seperti ini. Li yaumil fasli, wa ma adraka ma yaumul fasl? Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu di antara uslub metode Allah untuk membuat suatu terasa dahsyat adalah dengan bertanya tentang hari tersebut. Li yaumil fasli, akan ada siksaan kepada mereka ketika di hari keputusan. Apa itu hari keputusan? Wa ma adraka ma yaumul fasli? Tahukah engkau apa itu hari keputusan? Hari tersebut, sebagaimana kita ketahui ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, kemudian manusia dalam kondisi kepanasan, keringat bercucuran, semua manusia berdiri, ya, yauma yaqumun nasu rabbil alamin, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang tidur. Maka di antara nama hari kiamat namanya yaumul qiyamah, hari berdiri, manusia berdiri lama sekali, bertahun-tahun. Ya, di hari yang satu hari seperti 50.000 tahun. Untuk mereka berdiri, mereka menanti kapan datangnya Allah Subhanahu wa taala. Li faslil qada, untuk mulai persidangan, untuk segera al-fasal, segera memberi keputusan. Akhirnya manusia pun ketika Allah tidak datang-datang sementara kondisi sangat genting, mereka datang kepada para nabi minta untuk memberi syafaat. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang panjang tentang hadis syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, saya dulu melanggar. Disuruh tidak boleh mendekati suatu pohon, saya makan. Kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi yang lainnya. Saya pernah melanggar. Pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka pergi kepada Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur. Kata Nabi Nuh di antaranya, aku telah berdoa dengan suatu doa yang Allah tidak perintahkan aku untuk berdoa dengan doa tersebut. Apa doa Nabi Nuh? Allah sebut dalam surat Nuh, kata Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Yang maknanya Allah, binasakanlah semua orang kafir. Nabi Nuh berdoa seperti itu. Karena kenapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Karena Allah sudah sampaikan kepada Nabi Nuh, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah, sungguhnya tidak akan beriman kepada engkau wahai Nuh kecuali yang sudah terlanjur beriman, sekitar 80 orang. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman kepada dia cuma berapa orang? 80 orang. Ketika Allah menyampaikan sisanya tidak bakalan beriman, Nabi Nuh berdoa, ya Allah binasakan mereka. Di sini Nabi Nuh menyesal pada hari kiamat kelak. Dia menganggap ini dia berdoa padahal Allah tidak melarang dia berdoa dengan doa tersebut. Dan Allah juga tidak menyuruh dia berdoa dengan doa tersebut, tapi dia berdoa. Sehingga ini dijadikan uzur oleh dia, saya pernah berdoa yang Allah tidak perintahkan. Pergi kepada yang lain. Jadi semua nabi ketika itu sudah tidak ada yang mau, semuanya mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan atau suatu hal yang mungkin tidak lebih utama untuk dilakukan. Lebih utama Nabi Nuh tidak usah berdoa menurut Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh berdoa padahal doa tersebut tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya pembahasan bagus tentang doa itu ibadah. Kita enggak boleh doa sembarangan. Doa itu ibadah ya. Termasuk mendoakan orang kafir pun tidak sembarangan. Ya, sampai para ulama khilaf, bolehkah melaknat orang kafir secara ta'yin?
Allah melaknatmu secara ta'yin, secara person-person. Ini pun khilaf. Kalau secara umum boleh, laknatullah al-Yahudi wan Nasara. Semoga melaknat Yahudi Nasrani boleh. Tapi kalau si fulan, bolehkah? Ini ada pembahasan. Dia ada pembahasan. Fala'natullahi 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang zalim. Terus kita bilang ini zalim, laknat Allah kepada engkau. Apakah boleh? Kalau orang muslim enggak boleh kita melaknat secara person. Kalau orang kafir, apakah boleh melaknat secara person? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar boleh. Namun yang benar apa? Boleh. Cuma para ulama khilaf untuk menunjukkan bahwa tidak sembarang kita berdoa ya. Ada yang tanya sama saya kemarin, Ustaz, ini ada orang zalim sama saya Ustaz. Dia minta inilah, menghina saya lah. Boleh enggak saya doain biar dia mampus? Saya bilang, enggak usah lah, berdoa saja. Ya Allah, hukumlah dia yang dia pantas untuk mendapatkannya. Khawatir kita doa berlebihan. Nabi Nuh saja ketika berdoa, dia termasuk hal yang dia jadi gerundel di hatinya. Sehingga ketika orang minta syafaat, dia bilang, saya berdoa dengan doa yang Allah tidak perintahkan saya untuk apa? Berdoa. Ya. Apalagi yang zalim dia orang muslim. Gitu. Ya Allah, mampuskan dia, patahkan lehernya ya Allah. Ternyata dia meninggal, dia punya anak kecil, ada jandanya, repot. Udah berdoa saja, ya Allah, hukumlah dia dengan yang dia pantas untuk mendapatkannya. Terus saya bilang lagi kedua, bisa jadi kalau kau tidak sabar kau minta dihukum dia sekarang. Secara hukum boleh aja. Cuma bisa jadi mengurangi pahalamu, saya bilang. Mengurangi apa? Pahalamu. Udahlah. Jadi maksud saya hanya mengisyarat tadi bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdoa dengan suatu doa yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka dia pun termasuk hal yang buat dia menghalangi dia untuk berani memberi apa? Syafaat. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergilah, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada Nabi yang lain. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah mereka ke Ibrahim. Ibrahim alaihissalam juga akhirnya minta uzur. Saya pernah berdosa 3 kali. Yang semua dosa tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama dusta ketika ditanya, ini siapa? Sarah, kata Nabi Ibrahim, hadhi ukhti, saudariku. Padahal istriku. Tapi dia enggak bisa bilang apa? Istriku, karena bilang istriku dia dibunuh. Dia bilang ini saudariku sesama muslimah. Kedua, ketika dia diajak untuk pergi acara keagamaan mereka, kaumnya, maka dia mengatakan ini sakim, saya sakit. Padahal dia tidak apa? Sakit. Kata para ulama maksudnya Ibrahim, saya sakit hati lihat kalian. Akhirnya dia dia menyesal karena yang ketiga ketika dia ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kau yang menghancurkan patung-patung kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin hancurin mereka patung yang gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung kecil. Kalau mereka bisa jawab, ini yang gede yang hancurin. Ini namanya kebohongan bersyarat ya. Saya yang hancurin patung gede, kalau patung-patung kecil bisa ngomong. Karena patung-patung kecil tidak bisa ngomong, berarti saya, maksudnya begitu. Ini namanya bohong apa? Bersyarat. Seperti saya pernah dibilang, di Makassar katanya ada patung Syekh Yusuf. Entah ada atau tidak, saya dibilangin sama orang. Ada patung Syekh Yusuf. Kalau kau panggil dia, Syekh Yusuf, kalau dia dengar, dia balik begini. Cuma dia enggak pernah dengar, makanya dia enggak pernah balik-balik. Enggak tahu patung Yusuf ada atau tidak, saya rasa tidak ada, cuma obrolan aja ya. Tapi intinya, Ibrahim alaihissalam menyesali 3 kebohongan itu yang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya hari sangat dahsyat hari tersebut. Tidak ada satu lafal kemudian dianggap remeh. Nabi Nuh yang luar biasa, dia mempermasalahkan doa dia. Padahal doa dia untuk kemaslahatan. Tapi dia mempermasalahkan doa yang pernah dia panjatkan tersebut. Kata Nabi Ibrahim, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa. Pergilah kepada Musa. Musa datangi. Ya Musa, lihatlah bagaimana kondisi kami. Allah belum datang juga untuk memutuskan perkara sementara seperti ini. Ama tara ma balagha bina, tidak kau lihat apa yang kami alami, ya. Panas terik, keringat bercucuran. Kata Nabi Musa, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa pernah salah, membunuh anak buah Firaun. Fa wakazahu Musa faqada alaihi, dalam surat Al-Qasas. Nabi Musa ingin nolong temannya dari Bani Israel, dia dorong itu orang, mati ternyata karena saking kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa sangat kuat. Nabi Musa saja waktu mukul batu, maka ada cap tangannya di batu. Kalau kita mukul batu, cap batu di tangan kita. Saking kuat. Nabi Musa kuat sekali ya. Ya.
Bagaimana dia angkat sumur, tutup sumur yang dilihat oleh dua wanita itu. Sumur itu tidak bisa diangkat cuma 8 orang, Nabi Musa sendirian angkat. Artinya dia dorong orang tersebut tidak sengaja untuk membunuhnya, tapi orang tersebut mati. Bagi orang kafir, pengikut Firaun, tapi dia mengatakan inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh sebuah jiwa, seseorang yang aku tidak diperintahkan membunuhnya. Nabi Musa takut. Pergilah kepada nabi selainku. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebut uzur sama sekali. Tapi dia merasa tidak pantas, dia bilang pergilah ke Muhammad. Ada yang lebih afdal mungkin ya Allah alam ya. Dia bilang pergilah ke Muhammad. Hamba yang telah diampuni dosa yang terlalu maupun yang akan datang. Nabi Muhammad pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Fayuftahu alayya min mahamid la uhsinahal an." Maka pada saat itu aku sujud dan aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum diajari sekarang. Nabi tidak mampu memuji Allah dengan yang seharusnya karena Allah begitu agung, lebih hebat daripada yang diketahui oleh Nabi. Makanya Nabi mengatakan la uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu memuji engkau ya Allah yang seharusnya. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau lebih agung sebagaimana engkau lebih tahu sendiri. Karenanya pada hari kiamat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kata Nabi, dibukakan bagiku pujian-pujian untuk memuji Allah yang sekarang aku belum bisa. Belum diajari. Maka Nabi sujud. Baur Allah. Kemudian mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah kau akan dikabulkan. Dan bila syafaat maka kau akan diberi izin untuk beri syafaat. Syafaat itu disebut dengan syafaatul uzma. Maka Allah pun datang untuk mulai persidangan. Kata Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah dan malaikat mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Li faslil qada, untuk mulai perhitungan. Mulailah manusia semua disidang ketika itu. Kalau kita di dunia sidang ada apa namanya? Hakim apa namanya? Hakim pembela ada tidak? Tidak ada. Ada hakim penuntut, ada terdakwa, hakim pembela, ada pengacara, ada saksi, ada akhirat beda. Allah hakimnya. Ya. Saksinya kulit, tangan, kaki, bumi semua berbicara. Tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Yang menghidang adalah yang la yakhfa alaihi syai', tidak satu pun tersembunyi baginya. Yang menyidang adalah yang maha adil. Itulah disebut yaumul fasl, hari kiamatlah hari keputusan. Setelah itu Allah berfirman, wa ma adraka yaumul fasl, tahukah engkau apa itu hari keputusan? Tatkala Allah menyidang manusia seluruhnya, kata Allah, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang para pendusta, yaitu yang mendustakan hari akhirat, orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi firman Allah ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin, 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Dan ini tidak pernah Allah lakukan dalam surat-surat yang lain. Apa hikmahnya Allah sampai mengulang 10 kali dalam satu surat? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang telah berdusta. Sebagian ulama mengatakan pengulangan sampai 10 kali ini bukan sekedar penekanan. Kalau penekanan diulang 2 kali sudah cukup. Kenapa Allah sampai ulang 10 kali? Wailul yauma idzil mukadzibin. Terus wailul yauma idzil mukadzibin. Wailul yauma idzil mukadzibin. Kenapa? Bukan sekedar penekanan, tapi karena pendustaan mereka banyak. Mereka mendustakan hari kiamat, mereka mendustakan para rasul, mereka mendustakan Al-Quran, mereka mendustakan ini. Banyak mereka dustakan. Sampai Allah cap mereka pendusta berulang-ulang. Ini hikmah yang pertama. Karena yang mereka dustakan banyak, bukan cuma satu item yang mereka dustakan banyak. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya setiap kedustaan yang mereka lakukan, ancamannya tersendiri. Karena Allah Maha Adil, tidak sama orang kafir yang maksiatnya 5 dengan orang kafir yang maksiatnya 100. Tidak sama. Jangan bilang kamu sudah terlanjur kafir sekalian aja. Rugi kan sama-sama masuk neraka, mending sekalian aja. Enggak ada sekalian. Sekalian semakin parah ke nerakanya, paham? Tidak sama. Tidak sama orang kafir yang budi pekertinya luhur dengan orang kafir yang koruptor, kemudian penjahat, kemudian tidak sama. Tidak sama kisahnya di akhirat. Allah Maha Adil.
Makanya sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Tidak sama, tidak satu tingkatan. Maka Allah mengatakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang para pendusta. Tapi apa yang dimaksud dengan wail? Wail ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan wail maksudnya ancaman. Wail secara bahasa maksudnya celaka. Artinya apa? Celaka, celaka kamu, celaka kamu. 10 celaka bagi para pendusta. Ada yang mengatakan wail adalah ismu wadin fil jahannam. Ismu wadin fil jahannam. Wadin fil jahannam. Wail adalah lembah di neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu bukan cuma dataran saja, ada lembahnya, ada gunungnya. Makanya ketika Allah, sudah kita bahas kemarin, ketika Allah mengancam Al-Walid ibn al-Mughirah yang mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, in hadza ila qaulul bashar, ini perkataan manusia, kata Allah, saurhiquhu sa'uda. Aku akan menyiksa dia dengan sa'uda, disuruh naik. Yaitu dia akan disiksa Walid bin Mughirah dengan disuruh naik gunung yang panas di neraka jahanam. Kita naik jari-jarinya lepas tapi dia disuruh manjat dengan susah payah. Nah, ada orang disiksa untuk naik gunung seperti juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu, atau barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung untuk mati bunuh diri, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan melemparkan dirinya dia juga dari gunung. Berarti di neraka ada gunung, paham? Di neraka juga ada lembah. Di antaranya neraka Wail itu lembah. Lembah itu ada yang mengatakan isinya semua kotoran penghuni neraka semua ke situ. Nanahnya, darahnya, eeknya semua. Semua semua kotoran busuk lari ke lembah terus kamu disuruh berenang di situ. Tentunya mengerikan. Ini pendapat sebagian apa? Sebagian ulama, wail lembah tempat terkumpulnya berbagai kotoran, cairan dari kemaluan penghuni neraka, nanah, darah, semua terkumpul yang sangat busuk, kemudian manusia disiksa di situ. Allah alam bisawab, tapi intinya Allah mengancam kecelakaan bagi orang ini. Setelah itu Allah berfirman, alam nuhlikil awwalin. Allah ngajak mereka untuk apa? Berfikir orang musyrikin tersebut. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami binasakan lagi yang setelahnya. Ya. Azab. Kita yang meninggalkan dari Firaun binasa zaman dulu. Kemudian selanjutnya ada yang kalian tahu, misalnya kaum Nuh, itu kejadian heboh. Sejarah diketahui oleh orang Quraisy. Kisah Firaun diketahui oleh orang Quraisy saking hebohnya. Kisah Nabi Nuh diketahui oleh orang Quraisy karena saking hebohnya. Kemudian kaum siapa? Kaum setelah itu Allah susulkan lagi dengan kaum Ad. Kemudian Allah susulkan dengan kaum Samud. Seterusnya. Makanya Allah mengatakan, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang terdahulu? Kemana perginya Fir'aun dengan kesombongannya? Kemana perginya Nuh dengan apa? Kesombongannya. Ya. Nuh kisahnya heboh. Orang-orang musyrikin tahu Nuh di luar. Kemudian Allah susulkan selanjutnya dengan kaum apa? Kaum Ad, kaum Samud, ya. Baru kemudian apa? Di antaranya juga kaum Nabi Lut, ya. Nabi Lut, baru kemudian Nabi Musa, kaum apa? Fir'aun. Ini semua rentetan hancurnya umat-umat terdahulu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Terlebih lagi masih ada sisa-sisa bekas siksaan mereka seperti kaum Ad dahulu bisa diketahui tempatnya. Kaum Samud, Al-Hijr diketahui oleh orang Quraisy. Kemudian kaum Nabi Lut dihancurkan juga ada bekas-bekasnya dahulu masih terlihat. Sehingga mereka tahu, apalagi Fir'aun juga diketahui. Maka seakan-akan Allah mengatakan, ya, lagi kajian. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian juga akan binasa wahai kaum Quraisy. Sebagaimana umat-umat terdahulu kami telah binasakan, kemudian kami susulkan dengan umat setelahnya, kalian pun juga bisa dibinasakan. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Kemana perginya Fir'aun yang begitu hebat? Sudah binasa. Kemana perginya kaum Ad yang sombong dengan tubuhnya yang kuat? Sudah binasa. Kemana perginya kaum Samud yang sombongnya luar biasa? Semua binasa. Banyak kerajaan-kerajaan runtuh, raja-raja yang hancur. Sudah binasa. Ya.
Maka kalian yang cuma kerajaan kecil Quraisy, cuma di kota Mekah, tidak mau hancur gampang. Gampang. Setelah itu Allah ajak mereka untuk berfikir lagi. Ya. Bahwasanya sebagaimana kebinasaan telah menimpa umat terdahulu, akan juga menimpa kalian. Setelah itu Allah ingatkan mereka agar tidak sombong. Dan agar percaya sama hari kiamat. Alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian air yang hina, air mani? Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami menjadikan kalian ke dalam rahim yang kokoh. Ila qadarin ma'lum, sampai kadar waktu yang telah ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya dan kamilah sebaik-baik yang menentukan bentuknya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah bagi para pendusta. Di sini Allah ingatkan lagi agar mereka renungkan. Kalian sombong, kalian tuh kenapa mengingkari hari kiamat? Bukankah kalian dulu air mani? Dari tidak ada menjadi air mani, menjadi manusia. Dari air yang hina kemudian menjadi manusia. Kalau Allah mau bangkitkan lagi mudah. Allah bangkit lagi mudah. Sebagaimana menciptakan kalian mudah, ada proses dari air mani menjadi manusia. Bukan proses kimia luar biasa. Air mani, tahu-tahu jadi apa? Manusia. Ya. Wa daraballahu mathalan, kata Allah, wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Ada seorang terbuat dari air mani, dia lupa bahwa dia diciptakan dari air mani, nasiya khalqa, dia lupa penciptaannya, tiba-tiba dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang sementara tulang-tulang sudah hancur? Ya. Qul yuhyil ladzi ansha'a awwala marrah. Yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini kembali adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Wanita orang ini wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Dia buat perumpamaan kepada kami, dia lupa dengan penciptaannya. Demikian manusia. Ya. Wa fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Tercipta dari air mani yang hina. Dia bilang, bagaimana tulang belulang sudah hancur bisa tumbuh kembali? Kau lupakah kau berasal dari air mani? Untuk bikin kamu menjadi manusia mudah kembali. Cuma berasal dari air mani yang hina bisa menjadi apa? Manusia. Apalagi Allah yang sudah pernah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar tulang belulang mau dihidupkan kembali, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingatkan kepada mereka agar tidak sombong dan agar ingat tentang proses penciptaan mereka. Dari air mani kemudian berubah jadi manusia. Nah, untuk membangkitkan mudah kembali. Alam nakhluqkum mimma immahin, bukankah kami menciptakan kalian dari air mani yang hina? Kemudian kami jadikan air tersebut fi qararin makin. Air mani tersebut kami taruh di rahim. Sehingga Allah menamakan rahim dengan qarar makin, yaitu tempat yang kokoh. Dari sini Syekh Utsaimin mengatakan kalau air mani sudah terjadi proses dengan sel ovum, terjadi pembuahan, kemudian dia berpindah ke rahim, maka tidak boleh digugurkan. Meskipun masih berupa apa? Nutfah. Kenapa? Karena Allah menamakan qararim makin, kami meletakkannya di tempat yang kokoh, yaitu jangan diganggu lagi. Maka siapa yang menggugurkan nutfah ini maka dia berdosa. Tentu tidak sama kalau sudah ditiupkan ruh. Tentu dosanya lebih besar lagi karena membunuh. Tentu tidak sama lagi kalau sudah dilahirkan, lebih parah lagi. Tapi ini semua rangkaian dosa. Jangan bilang ini belum ditiupkan ruh kita boleh gugurkan, enggak boleh. Diperiksa hamil, oh belum ada sebulan, belum ditiupkan ruh boleh digugurkan, enggak boleh. Kenapa? Allah sudah letakkan, ini proses penciptaan manusia Allah sudah letakkan di qararim makin, di tempat yang kokoh. Bukan untuk digugurkan, enggak boleh. Allah namakan dengan tempat yang kokoh agar tidak diganggu. Maka kalau sudah terjadi pembuahan tidak boleh digugurkan. Kalau dia gugurkan dia berdosa. Tentu lebih parah lagi kalau sudah ditiupkan apa? Ruh. Lebih dosa lagi seperti membunuh. Tentu lebih bahaya lagi kalau sudah keluar anak tersebut. Tapi ini juga berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mimma immahin, dari air yang hina karena memang hina, keluar dari kemaluan. Kita aja jijik kalau melihatnya, ya. Kita kalau ada kita bersihkan, kalau ada di tubuh pakaian kita bersihkan, tidak enak dilihat orang karena itu air yang hina. Keluar dari tempat kencing sama, ya, dari kemaluan. Air yang hina, ya. Agar seorang ketika sudah memiliki kemampuan jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Ya.
Kata Allah, faqadarna fani'mal qadirun, dan kami pun memberikan bentuk kepadanya dan kami sebaik-baik yang menentukan, ya. Di sini Allah mengatakan kami, dan biasa Allah mengungkapkan Allah dengan apa? Kami. Inna nahnu nazzalna dzikrat. Kami yang turun Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut Allah dengan kami sebagai bentuk pengagungan. Sebagaimana kita bahasa Indonesia, kami yang ini, padahal bukan berarti kami terkadang maksudnya satu, tapi dalam rangka untuk apa? Pengagungan. Seperti kita bilang sama orang antum, harusnya kan anta kan? Tapi antum itu jumlah jamak plural tapi untuk mengagungkan. Fa ni'mal qadirun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya kepada embrio ini, ya. Diatur bagaimana prosesnya saya menjadi manusia, diatur takdir-takdirnya, ajalnya, rizkinya, laki-laki atau perempuan, bagaimana bentuknya, kapan keluarnya, semua yang atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menakjubkan wahai orang Quraisy. Tidak kalian sadar dari air mani kemudian diatur sampai hampir keluar jadi manusia dengan instrumen tubuh yang begitu lengkap yang berasal cuma dari air mani saja. Maka mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Baik, sampai sini saja. Ayat berikutnya insyaallah pertemuan berikutnya. Hah? Makanya ada seorang yang sombong ketika ketemu dengan seorang ulama, dia berkata, tidak tahukah engkau siapa saya? Kamu tahu enggak siapa saya ini? Kata orang itu, ulama tersebut, saya tahu. Kau tercipta dari air mani yang hina. Keluar dari kemaluan. Kamu mau sombong-sombong apa? Keluar dari kemaluan 2 kali. Kemaluan bapakmu dan kemaluan ibumu, ya enggak? Kemaluan bapakmu lahir dari kemaluan apa? Ibumu. Kemudian sekarang kau berjalan pun dalam perutmu ada kotoran. Kalau dikeluarkan bau. Kalau kau mati jadi bangkai, kalau tidak dikuburkan bikin bau satu kampung. Itulah hakikatmu. Apa lagi mau disombongkan? Baik, demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lanjutannya pada pertemuan berikutnya bulan depan insyaallah taala. Ada yang bertanya? Ustaz, setiap musibah yang menimpa kita karena dosa. Tapi kenapa para nabi dan rasul ujian dan musibahnya sangat keras dan besar padahal mereka maksum? Ya. Ujian secara umum bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena untuk menambah apa? Derajat. Ya. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena menambah apa? Derajat. Makanya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, siapakah orang yang paling ayun nasi asyaddu bala'an, orang yang paling berat ujiannya. Maka Allah Subhanahu Rasulullah berkata, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Thumma salihun, orang-orang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Kata Allah, kata Nabi, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar apa? Imannya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu diuji untuk naik apa? Derajat. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan mengaku-ngaku kami telah beriman lantas tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar kami tahu mana yang imannya benar, wala ya'lamannal kadzibin, agar kami tahu juga mana iman yang tidak benar. Oleh karenanya di antara fungsi ujian adalah untuk meningkatkan apa? Derajat. Selain itu Allah sebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain bahwa ujian juga diakibatkan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, "Ya ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun musibah menimpamu karena dosa yang kau lakukan. Allah juga berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Sungguhnya dosa yang musibah yang menimpa kalian adalah dari diri kalian sendiri. Dari sini kita tahu bahwasanya musibah terkadang karena dosa, terkadang karena untuk meningkatkan apa? Derajat. Kalau para ulama diuji,
kita bilang insya Allah untuk meningkat apa? Derajat. Tapi kalau model-model kita ini biasanya karena dosa. Gimana ibu-ibu enggak banyak dosa? Suka ngeyel sama suami, ngangkat suara. Emang enggak punya dosa? Kita ini semua punya dosa. Kalau kita kena musibah ya udah kita banyak istighfar. Tapi kalau seorang pun diuji karena dia berdosa, kalau dia sabar maka otomatis dosanya gugur dan imannya bertambah. Otomatis. Tapi kalau ketika diuji dia tidak sabar, dia ngamuk-ngamuk, itu musibah belum tentu menghilangkan dosa dan bahkan semakin berburuk apa? Imannya. Maka kalau kita terkena musibah kita dua pilihan. Ingin dosa dihapus, tinggi derajat, bersabar. Ya, tapi kalau kita tidak bersabar justru semakin maksiat. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami. Kalau terkena musibah, tampar-tampar pipi, robek-robek baju, seru dengan menyuruh seruan jahiliyah, itu bukan dari golongan kami. Ini musibah semakin menambah apa? Dosa. Apabila kita ditugaskan kantor ke negeri kafir untuk waktu yang cukup lama, 6 bulan 1 tahun. Apabila tidak ada masjid di sekitarnya, bagaimana kita melakukan kewajiban salat Jumat? Apakah bisa dengan jamaah hanya 5 orang dan tidak dilakukan di masjid? Allah alam, ini pembahasan masalah salat Jumat. Salat Jumat tidak harus di masjid. Tapi disarankan oleh para ulama, dia harus apa? Muqimin. Orang-orang yang memang tinggal situ tempat tinggal mereka. Bukan musafirin. Orang musafir tidak ada apa? Tidak ada salat Jumat. Terkait salat Jumat, harus berapa orang? Ya, wallahu alam bisawab. Pendapat yang sebagian ulama mengatakan harus 40 orang, sebagian mengatakan tidak harus 40 orang. 5 orang cukup, ya. 3 orang cukup. Maka tidak ada salahnya jika memang sama teman-teman tinggal lama di sana atau ada orang-orang Islam di sana, ya, yang tinggal di sana bukan lagi musafir tapi dia mukim. Ya, kemudian mereka sholat Jumat meskipun cuma berlima, ya, tidak harus di masjid. Tapi kalau bisa ada masjid meskipun agak jauh, siapkan diri untuk sholat di sana. Saya pernah mendengar bahwasanya hadis jika seorang baca Al-Baqarah Al-Imran setiap malam nantinya di padang mahsyar akan mendapatkan naungan awan yang teduh. Ya, di antara hadis bahwasanya bacalah Zahrawain, ya kalau enggak salah, ya. Bacalah 2 surat Al-Baqarah dan surat Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Di antara riwayat seakan-akan keduanya seperti ghamamah, itu awan yang menaungi. Awan yang menaungi. Hadisnya sahih. Saya ingin bertanya luar kontak. Saya punya kakak perempuan yang statusnya janda. Saat ini mantan suaminya sedang koma di rumah sakit. Pertanyaannya, apakah kakak perempuan juga mantan suaminya? Atas dasar apakah kakak perempuan juga mantan suaminya? Atas dasar kemanusiaan? Maksudnya apa? Apakah kakak perempuan juga mantan suaminya atas dasar kemanusiaan? Karena maksudnya membantu kali ya. Karena anak kandung dari beberapa istri tidak mau menjaga bapaknya dikarenakan masa lalu bapak dan ibunya. Sementara satu orang anak yang peduli sama bapaknya sedang menyusun skripsi yang tidak bisa ditinggalkan. Oh iya, kakak perempuan saya ini tidak mempunyai anak dari mantan. Bagaimana? Maksudnya apakah boleh kakak menjaga intinya? Oh. Kalau mantan berarti orang lain. Orang lain, meskipun belum bisa move on. Jadi bukan mahramnya lagi, mahramnya lagi, ya. Berbeda kalau darurat. Kalau apa? Darurat, ya. Kalau darurat ya lain cerita. Siapapun boleh jaga, ya. Boleh bersentuh. Kalau darurat boleh, seperti dokter sama pasien meskipun lawan jenis, itu darurat. Ya. Kalau dia bisa, repot kalau jaga lagi, ya. Jaga lagi. Nanti sentuh, saya takut aja, ya. Kecuali kalau darurat boleh, tidak ada yang mau jaga kecuali dia, ya sudah, mau apa lagi. Tapi apakah sudah sampai derajat apa? Darurat. Kan nanti berdua-duaan, berkholwat.
Kalau udah koma udah nggak bisa apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengapa kalau memang tidak ada yang jaga lagi kecuali dia sebagai atas rasa kemanusiaan. Meskipun belum move on ya. Kalau tidak ada lagi, maksudnya ini benar-benar darurat, tidak ada lagi yang mau jaga, tidak jadi masalah. Yang penting dia menjaga apa? Dirinya. Ini darurat. Darurat tidak sama dengan kondisi biasa. Intinya dia itu wanita bukan mahramnya sang laki. Tidak halal baginya untuk bersentuhan. Tidak halilnya untuk memandang lama-lama, apalagi memandang dengan rasa cinta dan syahwat, tidak boleh. Tapi kalau darurat lain cerita. Enggak ada yang jaga mau apa lagi, kita bantu sama manusia. Ada saudara muslim yang mengatakan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang suatu ibadah, maka ibadah boleh dilakukan. Ini enggak boleh. Kalau tidak kita ibadah sembarang nanti. Rasulullah tegur, ada yang bilang saya mau pingin puasa lagi, Rasulullah tegur. Kamu yang bilang pengen puasa setiap hari, tidak boleh. Kamu yang bilang tidak mau nikah gara-gara untuk ibadah, Rasulullah tegur. Kamu yang bilang salat malam tidak tidur, Rasulullah tegur. Berarti Rasulullah apa? Larang. Ada sahabat yang nyembelih kambing sebelum sholat id karena niatnya baik supaya bisa dibagi sebelumnya, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, syatu ka syatu lahmin. Sembelihanmu yang kau sembelih sebelum sholat id hanya kambing biasa, bukan kambing apa? Korban. Ya. Dan intinya kalau pintu ibadah dibuka dengan bikin kreasi sendiri, ya kita bisa bikin kreasi aja sendiri-sendiri. Jadi tawaf jangan 7 putaran, 6. 5 ya misalnya. Kalau tidak sekarang zaman dulu beda zaman dulu tawaf paling 15 menit selesai. Sekarang padat sudah kita korting jadi 3 misalnya. Melihat situasi dan apa? Kondisi. Itu gimana ya? Mari kita bikin, dulu saya pernah ditanya, "Ustaz, adakah salat berbakti sama orang tua?" Saya bilang enggak ada. Kamu salat apa aja berdoa sama orang tua. Nanti lama-lama ada yang tanya, katanya ada lama yang tanya, "Ustaz, adakah salat poligami?" Nanti nggak bikin sholat sendiri. Sholat sudah ada aturannya, nggak boleh bikin sendiri ya. Seperti saudara-saudara kita yang habis tawaf sholat 2 rakaat, habis sa'i dia sholat lagi 2 rakaat, nggak ada. Nggak ada. Saya habis sa'i nggak ada. Rasulullah tidak pernah habis sa'i sholat 2 rakaat. Tahallul selesai. Ya, wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umroh kamu dengan umroh Nabi mana yang lebih bagus? Umroh Nabi kan, Nabi habis sa'i tidak ada sholat. Selesai. Nanti orang bikin sholat ya. Kata mereka dalilnya apa? Kamu tahu gula halal, tepung halal, coklat halal, dibikin donat kan boleh dimakan lah. Kamu nanti kan ya sudah. Kita bisa bilang sholat berjamaah halal ya. Ya. Kemudian misalnya sholat qobliyah halal. Kenapa kita nggak bikin sholat qobliyah ya, kalau kita mau ide-ide kayak gitu ya. Ini namanya manhaj donat. Manhaj martabak katanya martabak. Kacang halal, tepung halal, jadikan martabak kok jadi haram katanya. Sudah, azan bagus enggak? Sudah, azan bagus. Berjamaah bagus ya kan. Nah, kita aja setiap sholat duha azan dulu, apa salahnya? Itu kan martabak seperti itu. Kenapa kita haramkan? Azan bagus enggak? Bagus. Salat duha bagus enggak? Bagus. Salat qobliyah bagus enggak? Bagus. Ya udah bikin saja adzan duha, salat duha, qobliyah duha, ba'diyah duha. Manhaj martabak namanya. Umar Abu Bakar saja ketika dikasih ide sama Zaid bin Sabit, "Wahai Abu Bakar, bagaimana kalau Quran kita kumpulkan?" Abu Bakar saja takut. Bagaimana saya melakukan suatu perbuatan yang Nabi tidak pernah melakukannya. Dia itu takut, padahal itu bukan ibadah, cuma apa? Mengkodifikasikan. Hanya sarana. Itu pun Abu Bakar takut. Sampai akhirnya Umar ngomong, akhirnya baru dilaksanakan. Pengumpulan Al-Quran kemudian dikodifikasikan sampai di zaman Umar, di zaman Utsman ya. Tapi maksudnya mereka pun khawatir melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Akhirnya sekarang kita sama ente. Kita bicara menurut mereka. Sekarang musik haram atau halal? Menurut mereka halal kan? Halal. Joget halal atau haram? Menurut mereka apa? Halal. Paham? Salawat halal atau haram? Salawat jelas disyariatkan. Kalau kita pun salawat disyariatkan. Tapi bagi mereka musik halal, joget apa? Halal. Ya udah kita salawat berjoget pakai musik di masjid. Kira-kira gimana? Ini manhaj martabak. Suruh mereka pikir.
Kalau begitu caranya repot. Ustadz, apakah sholat telat mempengaruhi rezeki? Terutama sholat subuh selalu kesiangan. Semua maksiat mempengaruhi apa? Rezeki. Ya, semua maksiat mempengaruhi apa? Rezeki. Dalam hadis meskipun riwayatnya lemah, innar rajula la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuhu. Sungguh seorang terhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Hadis ini riwayatnya lemah, tapi maknanya dibenarkan oleh para ulama seperti disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Berarti siapa yang bermaksiat, rezekinya seret. Kalaupun rezekinya lancar, tidak berkah. Tidak apa? Berkah. Ustadz, apabila suami suka berhutang, apakah istri wajib bantu? Sedangkan istri dapat uang belanja 2 hari, istri belanja sehari-hari kali dari suami. Maksudnya bagaimana? Apabila suami suka berhutang, apakah istri wajib bantu? Ya, apalagi suka berhutang, bantu dia supaya tidak berhutang. Ibu-ibu maksudnya, jadi ibu-ibu itu jangan suka maksa suami berhutang. Hutang itu boleh kalau terdesak. Kalau tidak terdesak jangan suka apa? Berhutang. Dia bilang, Abi, ganti mobil baru, Bi. Aduh, Abi enggak ada uang. Utang aja, Bi. Insyaallah, biiznillah. Tawakal bisa lunas. Enggak urgen, kalau urgen enggak apa-apa. Urgen Rasul juga punya utang. Tapi kalau enggak urgen, jangan bikin suami terjebak dalam apa? Berbagai macam utang. Ustaz, apakah boleh kunut nazilah dibaca pada rakaat kedua? Kunut nazilah dibaca setiap rakaat yang terakhir dan dijaharkan. Salat 5 waktu. Duhur, asar dijaharkan, ya. Dibaca di rakaat yang terakhir setelah ruku. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.